Official Podcast edisi Berbincang Olahraga masih tentang kiprah atlet nasional Paralympic Committee di Kalimantan Barat dengan narasumber kita masih ada Bang Dul di sini sebagai atlet angkat berat dari NPC Kalbar dan juga ada Bang Didi nih selaku pelatih. Nah, ini tadi sempat saya singgung sedikit. Jadi kali ini kita akan lebih dalam lagi ini buat kedua-duanya. Nah, ini dari sudut pandang pelatih dan dari sudut pandang atlet. Nah, kalau dari sudut pandang pelatih ini saya pengen tahu yang namanya kita proses latihan, tadi menghadapi kejenuhan, menghadapi rasa lelah, itu kan pasti bikin apa ya, semangat naik, turun, tidak stabil gitu. Ini bagaimana Bang Didi sebagai pelatih mencoba memberikan terus nih pelatihan yang terbaik tapi juga tetap ngasih motivasi, dan nanti dari Bang Dul gimana akhirnya bisa mengalahkan rasa jenuh, rasa capek gitu biar tetap fokus nih buat latihan. Mungkin dari Bang Dul dulu nih. Gimana Bang Dul biar tetap termotivasi? Kalau menurut saya ya, memang sih kadang kalau latihan setiap hari itu kadang namanya juga ibaratkan kalau kerja juga kan sama. Setiap hari kita pergi latihan pasti ada rasa jenuh, rasa capek. Tapi rasa capek dan rasa jenuh itu kita harus bisa membuangnya, karena dengan semangat kita harus bisa berpikir, wah saya ingin menjadi atlet internasional nih. Saya ingin mengkiprahkan bendera merah putih di kancah internasional bahkan di tingkat dunia. Dengan cita-cita seperti itulah kita berpikir seperti itu, jadi semangat kita menjadi membara dan kita semangat latihan seperti itu. Jadi goalnya tuh harus ini bukan cuman nanti kita tanding di provinsi, tanding di nasional, enggak, kita harus bisa sampai ke dunia. Iya, sampai ke dunia. Wah, ini berarti ini ya yang bikin semangat tuh karena memang ini bukanlah sebagai proses untuk 1-2 pertandingan aja, tapi harus terus berlanjut gitu. Nah, kalau dari Bang Didi sini, kalau pelatih ini kan biasa agak lebih keras nih, harusnya ya. Biasa yang saya tahu tuh biasa kalau pelatih memang karena memberikan bukan hanya memberikan motivasi, tapi kan juga harus menyeimbangkan semangatnya ini nih, semangatnya teman-teman, baik juga itu kondisi fisik segala macam. Jadi biar teman-teman atlet di Paralimpik ini tetap bisa stabil, baik itu semangat dan fisiknya nih, apa yang dilakukan nih sama Bang Didi? Jadi ketika atlet angkat berat ya khususnya NPC ini kan saya ini berani orang gila. Jadi kalau untuk ini seru nih, gimana orang gila saya berani utang dulu loh suplemen. Oh gitu. Iya, untuk proses adul 1 tahun tidak disentuh biaya dari pemerintah Jadi, dari provinsi. Jadi ini swadaya sendiri. Jadi ketika ada kawan di fitness ya, saya belikan suplemen itu, bukan, saya boleh enggak ngutang dulu, kasbon dulu berarti. Kasbon. Terus gimana tuh reaksi temannya waktu itu? Iya, karena lihat potensi dia juga menyepot gitu ya, suka, jadi nggak apa-apa gitu. Ketika saya harus punya dana lagi, baru saya kembalikan lagi. Dan itu berarti begitu terus kurang lebih sepanjang setahun gitu. Setahun itu prosesnya luar biasa. Ketika harus nanti ketika makan siang karena saya fokus sekali dengan si Adul ini, jadi ke nasi padang harga 15.000 saya kasih vitamin suplemen tadi, kasih buah jambu tungkal yang memang baik itu, bagus itu, walaupun murah tetapi bagus. Saya kasihkan dia. Jadi hari-hari memang itu luar biasa. Makanya setiap hari kesederhanaan tetapi motivasi dia luar biasa. Ya terus sampailah dia dipanggil pelatnas. Itu prosesnya sampai ke, mungkin dari sudut pandang pelatih, apakah memang ada komunikasi antara pelatih dengan pelatih di sini dengan pelatnas, atau memang pelatnas punya kriteria tersendiri bagaimana akhirnya atlet daerah ini bisa dilatih nih di pelatnas gitu? Jadi begini, ada sebelumnya Yuliana ini udah dipanggil pelatnas dulu. Berarti terlebih dahulu ya? Dia PNS, dia sukses lah. Saya bilang, Li, tolong teman-teman yang belum jadi, Lili kasih motivasi. Ketika Lili punya vitamin suplemen lebih, kadang ngirim ke kawan-kawannya. Terus ketika informasi apa saja yang dari daerah
informasi disampaikan. Sekarang zaman ada video call. Pokoknya semen digital, pokoknya jangan sampai ditunda-tunda gitu tahu, dan ini bermanfaat. Betul. Untuk Akhirnya teman-teman di share. ada nyambung. Saya pun laporan ke pengurusan PC, ya akhirnya dibawa begitu. Itu berarti per Mei 2019. 2018 ke ininya, ke pelatnasnya. Enggak, 2019. 2019. Berarti setelah proses latihan di sini dan juga rekomendasi, ya pastinya juga dengan pembuktian lah ya pastinya. Karena pasti kalau saya pikir kalau di sini, kalau di Kalbar latihannya misalnya 100, di sana mungkin 500 kali ya itunya. Mungkin skalanya gitu ya, pasti lebih kencang gitu. Sempat kaget enggak nih Bang, penyesuaian antara latihan di provinsi terus akhirnya dapat kesempatan latihan nasional, apakah justru sesuai ekspektasi, sesuai harapan nggak sih? Oh ini aku di latihan nasional nih berarti aktivitasnya akan lebih banyak atau gimana gitu? Ya kalau sebenarnya sama aja sih. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi di sana itu kita itu benar-benar dilatih gitu loh. Memang kadang itu kalau lihat programnya itu kadang berat. Tapi bagaimana barang kita sesuai dengan dari semua yang pelatih itu kan fasilitasnya kita harus turut mau tidak mau, karena pelatnas memang seperti itu, latihan seperti keras seperti itu, tapi suatu saat kan pasti bisa membawakan fasilitasnya hasil. itu memadai Pak. Iya, memadai. Iya. Dan kurang lebih tadi ada berapa orang untuk seluruh orang yang ada yang berapa teman-temannya berapa nih di pelatnas nih kurang lebih? Semua total atletnya seluruh Indonesia itu yang kepanggil itu ada 300 atlet. 300. Berarti di sana tinggal dalam suatu area yang sama. 300 atlet, hotelnya dipisahkan. Berarti satu hotel itu 100 orang. Alright. Iya. Tapi kadang ada juga pelatih di situ nambah-nambah. Berarti nilainya itu sekitar hampir 500-an gitu. 500-an orang di Solo, dan itu sebenarnya udah istilahnya tuh sudah ada programnya lah, karena untuk kejuaraan tadi, tapi ternyata memang belum rezekinya untuk di tahun 2020. Tapi enggak apa-apa Bang Dul, jadi Bang Didi ini agak panjang, biasanya enggak apa-apa cobaannya agak banyak, biasa prestasinya luar biasa nih. Karena kemarin juga gitu kan, cerita dari atlet jalan cepat tuh gimana nih Kak, diundur nih. Lebih panjang latihannya karena kan biasa kan memang latihan itu kan untuk ada targetnya nih kejuaraan gitu, tapi dengan ada kejuaraannya diundur, jadi kalau 2 tahun ini berarti 2 tahun latihan katanya kayak gitu. Kalau untuk istirahatnya sendiri nih, kalau latihan yang setiap hari, apakah ada Bang Didi kasih jeda atau apa kayak gitu? Jadi tiap hari Kamis, Minggu itu break dulu. Jadi karena dari pelatnas, jadi program pelatnas. Iya. Oh, jadi ngikut program pelatnas. Jadi kalau di kita sendiri Kamis, Minggu libur. Kalau di pelatnas tidak ada libur. Kalau di pelatnas itu hanya Sabtu Minggu yang libur. Sabtu Minggu. Iya, Senin Jumat itu masuk terus latihan. Berarti kalau di Kalbar di jeda ada tengah minggu sama akhir minggu. Gitu. Jadi biar tetap ada rasa rindu mau latihan itu ya. Kalau itu kan agak lama tuh, Sabtu Minggu. Terasa lama, jadi 2 hari kan. Bisa jadi udah keburu capek karena jalan-jalan atau segala macam. Kalau ini kan ada ingat libur 1 hari, besok latihan lagi. Kayak gitu. Ini seru sekali. Kalau untuk ininya sendiri, perlakuannya, apakah kalau untuk Bandi sebelumnya pernah melatih, memang khusus melatih teman-teman Paralimpik, atau sebelumnya pernah melatih yang olahraga umum? Saya ini asisten jadi saya banyak menanganinya dari PAPSI. PAPSI itu? Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, Binaraga seluruh Indonesia, Kalbar. Berarti umum. Nah, terus ya kalau ceritanya panjang sih. Tahun 2004 itu datanglah Paralimpik nih, difabel. Minta latih, saya latih. Nah, akhirnya bagaimana cara membagi waktunya? Jadi jam 7 sampai jam 10 itu atlet PAPSI. Nah, jam 10 sampai jam 12 atlet-atlet datang. Wah, berarti kalau dari pelatihnya 5 jam. 5 jam. 5 jam. Kalau treatmentnya berarti lebih ke durasi kali tadi ya Bang ya? Apakah teman-teman Paralimpik ini dilihat lagi dari kondisi fisik, jadi biar lebih maksimal tetap
ada nggak sih ini istilahnya trik-trik khusus dalam menjaga performance-nya teman-teman selama latihan gitu? Kalau menjaga fisik dia itu ya tadi ketika kita bikin programnya itu ada tiap hari berat enggak. Oke. Jadi dibagi. Ada minggu berat, ada minggu ringan, ada minggu sedang. Oh. Jadi nggak terlalu tidak kencang lah, kencang berat terus gitu ya. Dirindukan lah minggu Dirindukan, ringan. betul. Apaan minggu ringan ini benar minggu ini. Oke. Jadi pandai-pandai mengatur waktu itu. Ketika terus misalnya pas bulan puasa kita jaga fisiknya ya karena memang puasa Muslim kan. Jadi enggak terlalu berat. Yang penting ada melakukan aktivitas. Mungkin 60-70% dari prestasi yang biasanya angkat gitu. Jadi tetap menyesuaikan gitu. Iya. Oke, ini buat Bang Dul sama Bang Didi nih kita sampai di pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi pasti lebih seru. Ini kan kebetulan datang angkat berat, belum lagi nanti mungkin ke depan saya pengen ada kesempatan buat yang renang atau atlet-atlet paralimpik yang lain yang mungkin perlu masyarakat atau perlu tribuners kenal gitu. Jadi mungkin yang anak-anaknya mungkin para tribuners ya untuk orang tua khususnya yang punya anak-anak yang spesial lahirnya. Betul. Ini bisa tahu nih kemana nih arah untuk menentukan ini anaknya pengen jadi atlet nih. Nah, biasa kan kalau kita lihat mungkin karena dia suka nendang bola kita pikir aja dia mungkin bisa jadi atlet bola, tapi belum tentu. Bisa jadi kemampuan kakinya atau kemampuan dia yang lain ini bisa diarahkan ke bidang olahraga yang lebih bisa memaksimalkan kan gitu kan. Jadi dengan adanya National Paralympic Committee di Kalimantan Barat ini bisa menjadi satu wadah di mana orang tua atau teman-teman yang memang difabel bisa menyalurkan niat dan bakatnya di dunia olahraga. Cuman yang paling penting sudah ada nih wadahnya nih National Paralympic Committee di Kalimantan Barat, harusnya pemerintah udah juga mulai fokus dan juga mulai menganggarkan untuk pengembangan dari NPC ini. Nah, kalau target kedepannya nih atau kejuaraan atau prestasi yang benar-benar ingin diraih nih, baik dari segi pelatih. Kita lihat dari Bang Didi dulu. Apa sih yang kalau Bang Didi lihat semakin kesini kan pasti potensi Bang Abdul Hadi ini kan semakin kelihatan. Yang prestasi atau kejuaraan apa yang ingin sekali bisa ditaklukkan? Betul. Jadi kalau saya kan pelatih provinsi ya. Iya. Untuk NPC. Jadi target saya nanti di Papua. Oke. Papernas tahun 2021. Berarti harusnya tahun 2020 ini di Papua. Betul. Jadi karena ditunda jadi 2021. Saya yakin sekali atlet-atlet Paralimpik angkat berat Kalimantan Barat masih bisa berbicara. Karena ada 2 atlet yang pelatnas itu sudah jelas. Dan ada yang masih baru-baru itu karena dukungan orang tuanya, contoh seperti yang ikut ke sini, iya, itu luar biasa sekali. Bapaknya itu memberi motivasinya luar biasa. Saya tanya, Bapak yakin anak Bapak bisa juara? Bisa. Mantap. Saya hanya bisa melatih Bapak berikan apa yang saya Jadi suplemen apa makan, jadi istirahat dikontrol terus. Insya Allah si atlet itu tadi Haidir namanya. Segera bisa nyusul ke pelatnas kayak si Adul. Oke, jadi target yang diharapkan ini untuk Bang Abdul sendiri ini Papernas sama Asia Para Games. Asia Para Games. Ini debut tahun 2021. Berarti debut pertama internasional. Iya, debut pertama. Paspor udah siap. Kita belum melompat ke nasional. Alhamdulillah internasional bisa menurut kita di sana. Berkat proses latihan tadi enggak apa-apa. Inilah mungkin buahnya. Kita enggak bisa kalau kita mandang pandemi ini sebagai hal yang negatif, pasti banyak negatifnya. Tapi positifnya persiapan jauh lebih matang. Yang pastinya latihan harus jadi 2 kali lebih kencang, harus lebih keras lagi latihan. Karena tadi berarti kalau dari Bang Abdul sendiri targetnya adalah yang internasional ini. Internasional dulu. Sempat pernah bermimpi enggak sampai ke titik ini gitu, atau semuanya kayak terjadi begitu cepat gitu?
dari 2000 sekian akhirnya aku bisa nih sampai gol tersebut. Pernah juga sih kadang kalau kita berpikir seperti itu kan, Iya. pengen sampai ke sana, pengen mengharumkan nama Indonesia. Tapi alhamdulillah apa yang saya hayalkan, apa yang saya pikirkan Jadi kenyataan. Insya Allah. jadi kenyataan, insya Allah seperti menjadi kenyataan, seperti lurus saja jalannya begitu, Tapi tidak ada hambatan sama sekali. Tapi inilah, Apalagi pelatih apa? bilang kalau kamu yakin Gimana? ke sana, saya juga yakin. Alhamdulillah, Oh, ternyata benar. keyakinan. Ah, yang paling yakin. penting. Kalau kamu yakin masuk pelatnas, saya yakin dipanggil pelatnas. Kalau kamu yakin ke SEA Games, saya juga yakin ke SEA Wah, Games. Mau ke SEA Games, Mau Olimpiade? mau ke Olimpiade, pasti ada jalannya. ya pasti ada jalan selain kita Pokoknya bekerja kejar keras semua. setinggi-tingginya. Kerja keras, Iya, kerja keras. latihan, motivasi diri, jangan Iya. sampai kendor. Semua orang tuh pasti akhirnya akan berada di titik kita harus jadi orang yang mendukung diri kita dulu nih. Iya. Jangan sampai kita malas nih, jangan sampai kita lelah, dan jangan, paling penting jangan jerak, jangan cepat puas. Wah. Ini udah di Jangan titik ini. jerak. Akhirnya apa yang saya cita-citakan udah tercapai, udahlah. Nah, kan jangan kayak gitu. Justru menurut saya senang sekali tadi Bang Didi juga menyampaikan ada cerita bahwa ada juga atlet angkat berat dari Paralimpik yang perempuan dari Kalimantan Barat yang alhamdulillah sudah sukses Iya. dan juga sudah jadi PNS sekarang, justru dijadikan motivator gitu Iya. buat generasi-generasi selanjutnya agar bisa tetap memberikan kontribusi yang positif, memberikan energi yang positif, semangat. Karena kembali lagi Paralimpik ini mungkin sudah ada dari 2004 untuk olahraganya, cuman mungkin untuk hal ini familiar di kalangan masyarakat ini masih berproses gitu, karena kembali lagi bahkan namanya saja baru berubah dari tadi olahraga untuk teman-teman penyandang cacat, sekarang akhirnya berubah jadi Paralimpik untuk lebih menyederhanakan lagi dan juga membuat kesan lebih spesial lagi Iya. nih teman-teman difabel. Jadi jangan, ini buat kita teman-teman yang memang terakhir dalam keadaan yang lebih baik, ini jangan sampai kita kalau ketemu teman-teman yang difabel yang punya cita-citanya tinggi, mau jadi apa aja, nggak mesti jadi atlet, tapi pengen jadi apapun, kita harus tetap support, kita harus tetap dukung. Bagaimanapun mereka juga sama seperti kita, punya mimpi, punya cita-cita, dan juga punya harapan-harapan yang untuk kedepannya jauh lebih baik. Ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita saling dukung satu sama lain gitu. Saya mau ucapkan terima kasih buat Bang Didi, buat Bang Dul. Semoga ini proses latihannya harap bersabar, harap tenang, tetap harus berada di jalurnya konsisten. Yang paling penting kita semua di sini dari Tribun Pontianak kami akan mendukung istilahnya apa ya, apapun prestasi yang nanti akan dihasilkan, kita doa yang semaksimal mungkin kalau Satu bisa. yang jadi saya mudah-mudahan pemerintah Iya, ini juga Kalimantan menjadi salah Barat satu memperhatikan. concernnya kita. Semoga Siap. ini talk show kita sore hari ini bisa menjadi jembatan komunikasi Siap. untuk teman-teman yang berada di pemerintahan untuk bisa concern, khususnya memang yang lebih fokus di bidang olahraga. Iya, Jadi betul. dia bisa mengembangkan teman-teman dari atlet Paralimpik kita sore hari ini yang sudah bergabung, dan ini baru satu ada Iya. dan masih banyak lagi atlet yang benar-benar membutuhkan tidak hanya semangat tapi juga dukungan Iya. material untuk pengembangan gitu. Oke, sekianlah berbincang olahraga di Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast kita edisi olahraga hari ini, dan juga nantikan berbincang podcast Tripodcast kedepannya dengan materi yang berbeda-beda. Hari ini kita tentang olahraga, nanti kita akan bicara tentang hal yang lain dan juga dengan host yang lain pastinya. Sekian dari saya, sampai jumpa.